Redupnya La Masia, maraknya transfer dagelan di Barcelona. Tidak ada yang menyangkal bahwa Barcelona lewat Akademi La Masia adalah salah satu ladang pembibitan pesepak bola jempolan. Fondasi filosofi dan teknik La Masia banyak mendapat sumbangan dari Johan Cruyff semasa menukangi Blaugrana. Era kepelatihannya yang disebut sebagai The Dream Team-nya Barcelona disokong oleh lokalan La Masia seperti Guillermo Amor hingga Guardiola. Hasilnya, Piala Champion pertama Barcelona dan gelar La Liga pertama dalam 2 dekade. Estafet La Masia diteruskan oleh para suksesornya. Masih membekas di ingatan kita, 7 dari 11 pemain pada skuad final Liga Champion 2011 di bawah asuhan Guardiola berasal dari La Masia. Timnas Spanyol pun kecipratan berkahnya. Pada final Piala Dunia 2010, 6 alumni Akademi Barcelona masuk sebagai starting 11 dan berhasil membawa pulang trofi Piala Dunia. Tito Vilanova, suksesor Pep Guardiola pun sama. Momen paling monumental adalah saat dia memulai laga dengan skuad La Masia kala menyambangi kandang Levante pada November 2012. Hijaunya ladang La Masia mulai meranggas pasca era Vilanova. Fasilitas jadul La Masia yang ditutup tahun 2011 dipindahkan ke sarang kepelatihan yang lebih modern di Ciutat Esportiva Joan Gamper menjadi salah satu alasan kuat redupnya La Masia. Namun jelas yang paling berpengaruh adalah para entrenador yang ogah memberi jam terbang pada pemain-pemain hijau La Masia. Sebagai gantinya, Blaugrana mulai melancarkan serangkaian transfer dagelan. Maraknya transfer dagelan. Memang benar bahwa Barcelona tidak sepenuhnya menggunakan produk La Masia sebagai penyusun skuad utama dan itu adalah hal yang wajar. Romario, Figo, hingga Eto'o pun pemain impor. Namun manuver perekrutan pemain di luar akademi menjadi kebiasaan kala Barcelona dipimpin oleh Sandro Rosell. Mulai dari Ibrahimovic hingga mediocre sekelas Kikrinski yang ditebus 25 juta euro merupakan ulah kepemimpinannya. Satu mega transfer di bawah kepemimpinannya yang cukup membuat Culés berjingkrak ialah keberhasilan menggait Neymar dan menyingkirkan pesaingnya Real Madrid. Transfer yang menuai skandal keuangan inilah yang menyeret Rosell turun dari tahtanya. Usai mundurnya Rosell, harapan Culés untuk La Masia kembali mengorbit terpaksa kandas setelah penerusnya yang juga wakil serta sekutunya, Bartomeu memilih untuk mengimpor pemain bintang demi perkara komersial dan peningkatan kualitas instan. Mulanya kebijakan transfer Bartomeu mendapat acungan jempol. Sukses memboyong 2 kiper kelas Wahid sekaligus, Ter Stegen dan Bravo, menjadi trademark kesuksesannya. Jangan lupakan juga transfer Luis Suarez yang notabene berstatus top skor Eropa kala itu. Rakitic pun termasuk rekrutan yang brilian. Buah dari balada transfer Barcelona di tahun 2014 ini adalah treble winners. Petaka mulai menyeruak kala Neymar yang saat itu menjadi kepingan puzzle trio maut MSN memilih cabut dari Camp Nou pada tahun 2017. Dengan mahar 222 juta euro hasil penjualan pemain termahal sepanjang masa ini, Barcelona menjadi norak. Ditambah kalap mencari pengganti Neymar, lengkap sudah prasyarat Barcelona untuk tenggelam dalam saga transfer dagelan. Dimulai dari Dembele, bocah 20 tahun yang membuat Barca mesti merogoh kocek hingga 105 juta euro kepada Dortmund pada transfer musim panas 2017. Inkonsistensi permainan, indisipliner, hingga langganan puskesmas membuat Barca pusing 7 keliling. Lagi pula nilai transfernya terlampau besar untuk pemuda yang baru di label wonderkid tanpa bukti prestasi mentereng. Tak berhenti di situ, Barca mulai santer diisukan hendak membajak Coutinho yang sedang mesra-mesranya dengan Liverpool. Lewat saga transfer yang kelewat dramatis, akhirnya Barca mampu menebusnya dengan mahar 160 juta euro. Messi berharap Coutinho menjadi penerus Neymar, sementara direktur olahraga mendaulatnya sebagai pengganti Iniesta. Apapun ekspektasinya, realita bahkan tak ada secuil yang terwujud. Hilangnya kepercayaan diri sebab tidak kunjung diberi posisi natural sebagai free roam midfielder membuatnya seperti anemia di lapangan. Tragis memang, transfer impian lekas menjadi mimpi buruk baik bagi Coutinho maupun pihak klub. Akhirnya pada transfer musim panas 2019 lalu, ia resmi dipinjamkan ke Bayern Munich. Seakan tak kapok, Barca terus melanjutkan misi mengimpor pemain pengganti Neymar. Adalah Griezmann yang menjadi target barunya. Griezmann hengkang dari Atletico dengan bandrol 120 juta euro.
Namun naas, transfer gizi yang tidak direstui Messi menciptakan kiamat baginya. Mengingat dominasi Messi baik di lapangan maupun ruang ganti lantas menjadikannya canggung dan terisolir. Faktor inilah yang membuat permainannya tidak lagi tajam dan licin seperti saat berkostum Real Sociedad ataupun Atletico Madrid. Balada pencarian the next Neymar dalam transfer ketiganya menuai kesia-siaan belaka dengan menguras 385 juta euro. Fenomena ini membuat Barca nampak seperti anak kecil yang ketiban untung dari lotre lalu pergi jajan ke mall. Jelas saja pasti dikibuli habis-habisan oleh para pedagang. Begitu pula dengan klub yang pemainnya diincar Blaugrana. Tahu bahwa Barca kepepet dan punya banyak uang, bandrolnya lantas dikerek tinggi. Pencarian pengganti tak cuma di pos Neymar. Dinamik duo, Tiki Taka yang mundur satu persatu, Xavi di tahun 2015 dan Iniesta di tahun 2018 membuat Barcelona kalang kabut. Meski sudah tidak lagi berlagam Tiki Taka, absennya dirijen lapangan tengah jelas mengusik stabilitas tim. Untuk itulah tim gencar mengimpor para gelandang. Andre Gomez luntur potensinya. Arda Turan meredup bahkan hilang dari radar sepak bola setelah terkena pidana di Turki. Arthur yang digadang-gadang sebagai the next Xavi pun terpaksa jadi bahan tukar guling untuk Pjanic dari Juventus. Mulanya gelandang Barca mesti bertipikal otak dengan mengandalkan visi bermain. Namun mulai tahun 2015, Blaugrana mulai bereksperimen dengan mendatangkan gelandang tukang pukul macam Alex Song. Diboyong dari Arsenal, ujung-ujungnya dia malah diplot sebagai bek tengah. Selanjutnya ada Paulinho, midfielder preman dari Guangzhou Evergrande. Paulinho cabut, datanglah Vidal sebagai bodyguard lini tengah Blaugrana. Kebijakan ini jelas membuat taktik dan filosofi klub menjadi kabur. Datangnya Quique Setien di awal tahun 2020 membawa asa bagi penggemar akan bangkitnya La Masia. Sebab jelas Barca punya banyak stok jebolan akademi yang siap mentas di tim utama. Sebut saja Riqui Puig, Alena hingga Carles Perez. Namun Setien tidak jauh beda dengan suksesor-suksesornya, pun tidak lekas memberi kepercayaan pada produk La Masia. Kita mencari trofi bukan hanya mengorbit pemain muda, tugasnya. Pernyataan yang sangat historis sebab entrenador legendaris Barcelona mestilah mereka yang mendasarkan skuad pada La Masia. Ujung-ujungnya Setien juga harus angkat kaki dari Barcelona. Bila Blaugrana terus-menerus mengubur La Masia sembari menggalakkan transfer dagelan, maka jangan kaget kalau Real Madrid bukan saingannya lagi dan El Clasico tidak lagi sengit. Mulai saja bersiap untuk menonton Barca saling sikut dengan Valencia hingga Sociedad dalam berebut jatah Liga malam Jumat. Era Ronald Koeman. Di awal era Ronald Koeman banyak sekali drama yang tercipta. Dari ingin hengkangnya Lionel Messi, Luis Suarez yang hijrah ke Atletico, Rakitic yang pulang kampung ke Sevilla, serta Vidal yang berlabuh ke Italia. Di sisi lain, Koeman mendatangkan para pemain yang notabene belum terbukti bisa bersaing di kancah La Liga dan Eropa. Semisal Trincao, Sergio Dest, Pedri, dan Mateus Fernandes. Di luar itu semua, apakah di era Koeman La Masia bisa berjaya? Atau akan kilaf seperti pendahulu-pendahulunya dengan transfer-transfer dagelan yang akan tercipta? Patut kita tunggu, gengs! Nah, itulah tadi pembahasan mengenai redupnya La Masia dan transfer dagelan Barcelona. Jika ada masukan atau tambahan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Simak terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Kakak Spasi. See you, gengs!